Kita akan lanjutkan pembahasan kita hari ini. Nah, kita bicara soal sukses bersama, menua bersama. Nah, saya mau ke Ustaz Syam nih. Ustaz Syam mohon izin nih. Ini banyak juga nih istilah-istilah anak muda zaman sekarang gitu ya. Misalnya lagi ngedeketin pasangannya gitu terus bilang, "Kamu mau nggak sama aku? Kita mulai sama-sama dari nol gitu ya. Kita ngebangun semuanya gitu ya." Zaman sekarang kan banyak juga yang kayak gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana nih cara menghadapi jika pasangan kita tidak mempunyai apa-apa namun yakin kalau dia tuh nantinya bakal sukses gitu, berpotensi untuk sukses nih. Mohon penjelasannya guru nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Thumma, Ustaz Maulana, Mas Fikdat, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Kalau berbicara mulai dari nol kita ingat SPBU gitu ya. Oh iya, Ini mulai dari nol ya Pak. Ada teman saya waktu kami mau melangsungkan pernikahan, kami ingin melamar, beliau mengatakan kalau bisa mulai dari 100 kenapa harus dari nol gitu ya. Oh iya, Maka baik. cari yang 100, angka 100 biar gampang ke 1000-nya. Betul. Tapi belum tentu, tidak menjamin juga. Ada juga orang dari nol cepat ke angka 1000, subhanallah. Betul. Maka itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menemani pasangan dari titik terendah menuju titik tertinggi ataupun menuju kesuksesan bersama, apa yang harus kita lakukan, bagaimana memotivasi diri kita sendiri, tidak lain dan tidak bukan dengan kesabaran. Dengan kesabaran yang kita miliki, akhirnya Allah akan membalas kesabaran tersebut. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi kesabaran itu unlimited pahalanya. Itu yang pertama. Bayangkan pahala daripada kesabaran dan sadari pahala daripada kesabaran itu sendiri. Yang kedua, kata ulama, an-nafsu markabun walijamuhu as-sabr. Manusia itu bagaikan kendaraan dan kontrolernya adalah kesabaran itu sendiri. Jadi kalau kita misalnya hidup di dunia ini tidak ada yang bisa mengendalikan nafsu kita kecuali kesabaran. Maka kesabaran itu yang bisa mengendalikan kita. Orang sholat aja itu butuh kesabaran. Kalau nggak sabar nggak ada tumak ninahnya. Orang puasa butuh kesabaran. Orang zakat butuh kesabaran. Harusnya bisa beli tas baru tapi harus keluarin zakat. Harusnya bisa beli ini tapi harus sedekah. Maka butuh kesabaran. Begitu pula berumah tangga. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Maka kesabaran itulah yang mengendalikan seseorang daripada nafsunya. Yang mungkin nafsu ini tidak pernah merasa cukup. Ya, nafsu la tashba'. Nafsu yang tidak pernah merasa cukup. Maka dikatakan an-nafsu markabun. Manusia itu bagaikan kendaraan. Kalau di kendaraan ini tidak ada yang mengendalikannya, maka dia bisa mengalami kecelakaan. Jadi kalau misalnya ditanyakan bagaimana cara mengendalikan diri agar tidak menyerah di titik terendah, maka katakan bahwasanya harus bersabar karena sabar inilah yang mengendalikannya. Yang ketiga, kalau berbicara daripada titik nol atau titik terendah seseorang, lalu ada orang yang mau datang menemaninya, ingat sabda Nabi SAW, pasangan itu dipilih karena ketampanannya, parasnya. Pasangan itu dipilih karena hartanya. Pasangan itu dipilih karena nasabnya. Dan pasangan itu dipilih karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka utamakan agamanya sehingga engkau akan bahagia. Kenapa? Kalau kita mengutamakan hartanya tidak mungkin bisa dari nol sama-sama. Kalau kita mengutamakan parasnya, kalau dia nanti menua bagaimana? Kalau kita mengutamakan keturunannya, nasabnya, kalau mungkin dia dikeluarkan dari keturunannya bagaimana? Tapi kalau kita mengutamakan agamanya, mungkin dia nggak punya duit sekarang, tapi karena kita bersabar, kita sadar akan agama, bisa jadi Allah memberikan hari esok yang lebih indah. Wallahu ta'ala. Aduh, Masya Allah, luar biasa adem ya dengarnya gitu ya. Karena benar juga sih ya kalau misalnya kita melihat agamanya sama-sama dibimbing gitu ya. Betul. Mengikuti syariat yang diajarkan oleh Allah kan insya Allah sudah dijamin juga oleh Allah masalah rezeki ya. Insya Allah. Masya Allah.